Untuk memesnya, dia belum benar-benar cinta dan jatuh hati, cinta dan sayang untuk menjadi istri kepada Billy Saputra. Alhamdulillah masih panjang umur, sehat, kita bisa berjumpa di channel YouTube Dunia Hiburan. Alhamdulillah barokah ya, kita diberikan nikmat sehat walafiat. Tapi sebelumnya itu mari ya, namanya kita ini hidup ya, apalagi di bulan Ramadan, jangan lupa kita membaca doa ya. Sebelum itu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilal akhyar mittahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar walid adhar wasbil ahyar adadani amilahi wa idoli wala hawla wala quwata illa billahi al-azim amma ba'd. Ya, kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, netizen dari dunia hiburan, alhamdulillah jumpa lagi dengan Bang Haji Ridwan Koboy. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa, silakan. Mudah-mudahan abang bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab menjadi PR. Bentar, ya. Oke. Ya, Haji, ini mau nanya, artis Billy Saputra dengan Memes ini kan usia lagi dekat nih Bang Haji. Tahu juga kan kalau Billy Saputra tuh sering bukan gonta-ganti ya, artinya sering putus dalam percintaan. Setelah Memes sendiri kan pernah putus juga kemungkinan. Ini gimana nih Bang Haji melihat pendekatan mereka berdua? Ya, masalah Memes dengan Billy Saputra itu masing-masing punya pengalaman pahit di dalam dunia percintaan. Memes gagal, pernah gagal, dan juga Billy Saputra pernah gagal. Nah, sebagian orang mengatakan kepada wanita atau pria, kalau dia ganti-ganti perempuan, ganti-ganti cowok, itu sebenarnya bukan berarti juga playboy, bukan juga berarti menyakiti seorang hati wanita, menyakiti hati seorang pria. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa carilah istri, ya, carilah istri yang pertama itu lihat keturunannya. Satu, amal ibadah. Kedua, keturunan dari baik-baik atau tidak. Yang ketiga, cantik atau tidak. Yaitu pilihan ya, di dalam hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita pun seperti itu ya kan? Nah, jadi kalau abang lihat ini Billy dengan Memes ini, kalau untuk Memesnya, dia belum benar-benar cinta dan jatuh hati, cinta dan sayang untuk menjadi istri kepada Billy Saputra. Kenapa? Karena masih trauma. Kenapa bisa trauma? Kenapa masih trauma? Karena seorang perempuan itu rambutnya panjang, tapi imannya itu lebih tipis, lebih pendek, tipis. Rambutnya panjang, imannya lebih lemah. Dan seorang wanita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya lelaki, maka banyak pikiran, banyak perasaan dan lain-lain. Beda dengan laki.
kalau lelaki itu rambutnya pendek, ya ini kebetulan contohnya ini panjang rambut abang ya, tapi rambutnya pendek, tapi imannya lebih kuat dan langkahnya lebih panjang. Makanya di dalam surga nanti, di dalam neraka nanti banyakkan perempuan. Ya, kenapa? Ya itu tadi, karena wanita itu lemah, keimanannya itu lemah, membawa perasaan, sehingga banyak yang bunuh diri, banyak yang patah hati, putus asa, potong ini, potong tadi dan lain-lain. Makanya nanti di dalam neraka nanti banyakkan wanita. Nah, di zaman sekarang, kata guru ngaji abang nih, ya, perbandingan antara laki dan perempuan itu 1 banding, lelaki 1 banding 14 wanita. Makanya Allah adil. Di mana keadilan Allah? Kalau seandainya seorang perjaka menikah dengan janda semuanya, berarti Allah nggak adil. Berarti yang gadis nggak laku. Kalau sebaliknya seorang gadis ya menikah dengan bujangan semua, Allah tidak adil. Makanya ada yang gadis nikah dengan duda, ada yang perjaka nikah dengan janda. Itulah keadilan Allah. Makanya di dalam Islam diperbolehkan seorang suami menikah lagi, jangan lebih dari 4. Tapi saya orang yang memang bukan menyetujui atau mengikhlaskan atau bahasa halusnya lagi, lebih halusnya lagi tuh mengizinkan begini tidak. Tinggal bagaimana lelakinya dan wanitanya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang perjaka menikah dengan seorang gadis semuanya, maka janda tidak akan laku. Itu Allah tidak adil. Makanya di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menikah dengan seorang janda, ya, Siti Khadijah seorang janda. Seperti itu. Dan niatnya menikah itu untuk apa Rasulullah? Jangan disamain sama kita. Rasulullah untuk syiar agama. Tapi kalau kita kan enggak. Beda kalau kita. Wah, beda kaya nih. Bisa dikain nih. Kita habisin duitnya, habisin ininya. Beda. Istilah seperti itu. Ada yang seperti itu. Kembali lagi. Seandainya seorang gadis menikah dengan duda yang kaya, ya kan? Apakah ada unsur materi? Apa ada unsur ini? Ya belum tentu juga. Ya itu disebut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya abang jujur pernah menikah sampai 4 kali menikah. Bukan 4 kali menikah sebenarnya. 4 istri. 2 di Bandung, 2 di Jakarta. Abang. Dulu waktu masih jaya lah. Masih pembukaanku tuh masih jaya. Pernah. Dan akur nggak? Akur. Bini ke-1 ke-2 akur. Bini kedua ketiga akur. Bini ketiga keempat nggak tahu. Bini ke-1 ke-2. Gitu. Padahal abang udah ngomong. Tapi kan kita menjaga jangan sampai ribut dan lain-lainnya. Mas Polres Pusat. Ada telepon dari dari Polres Pusat. Ya. Jadi seperti itu ya.
Ya, ada gangguan gaib sedikit, ya, mohon dimaklum. Nah, jadi itulah. Nah, kembali ke laptop. Bagaimana hubungan antara Billy dengan Memes? Kalau untuk saat ini, kalau abang lihat, abang prediksi, ramal, terawang, insting, apapun dalam psikolog, sekarang ini masih mereka namanya ta'aruf, masih pendekatan. Tapi kalau abang lihat Memes ini masih belum serius kepada Billy. Kalau Billy mah, kalau abang lihat bisa udah pengen serius gitu. Karena Billy ini pengen mencari istri, bukan mencari pacar. Kenapa Billy dikatakan playboy, ganti-ganti cewek, ganti-ganti begini, bagaimana? Bukan abang menangin cowok ya, bukan. Karena Billy ini mungkin seperti abang, mungkin seperti laki-laki yang lain, ingin mencari seorang istri, ya, atau seperti Sule dulu yang mencari istri itu kan banyak tuh, Sule tuh ini, tapi jadinya mah Natali gitu kan. Nah, hampir sama seperti Billy, bahwa ingin mencari seorang istri itu yang bisa mau menerima apa adanya dan bisa saling menghormati dan bisa menjadi seorang istri yang soleha. Dan Billy bertanggung jawab semuanya. Lahir batin Billy masih bisa bertanggung jawab. Ya. Jadi kedepannya ini 50-50, bisa menikah, bisa juga tidak. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat akan menghadapi ta'aruf ini, perjalanan ta'aruf ini kan mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Ya kan? Nah, itu banyak godaan-godaan. Banyak godaan-godaan dan lain-lain. Jangankan orang pacaran, orang ta'aruf, orang rumah tangga aja itu bisa digoda setan sampai cerai, sampai pisah. Apalagi baru yang pacaran, itu tahu. Nah, seperti Billy sama mantannya kemarin, siapa namanya? Madonna, Amanda. Kan Madonna yang sono ya, luar negeri Madonna. Jadi itu. Jadi bisa pisahkan. Padahal sudah dekat banget sudah ini. Karena setan akan menggoda tuh. Setan akan menggoda perempuan, menggoda laki. Setan juga adil, menggoda siapa saja. Karena sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kiamat akan aku goda hambamu yang beriman, hambamu yang taat kepada aku, kata Allah. Ya, setan bersumpah seperti itu. Jadi kalau dilihat, ya mudah-mudahan ya untuk Billy dan Memes, ya kan, ya saling inilah saling pengertian, saling menghormati. Oh, ini lagi jam kerja kita nggak boleh cemburu. Oh, ini lagi jam ini nggak boleh ini gitu kan. Jadi saling terbuka aja, ya, untuk mengetes seorang lelaki itu sungguh-sungguh sama kita. Seorang laki itu mau bertanggung jawab kepada kita. Seorang laki itu benar-benar mau menikahi kita, gampang ngetesnya. Ngetesnya bagaimana? Salah satunya nih, sekarang kan zaman canggih nih, zaman handphone, nih handphone saya, ini passwordnya ininya. Tuh, kalau ada cewek yang balas yang goda saya, kamu aja yang balas, saya mau ogah. Saya nggak mau, seandainya. Karena ini paling bahaya ini handphone. Handphone ini bisa merusakkan rumah tangga, bisa menghancurkan, bisa juga mendekatkan, bisa juga menyatukan. Jadi sama-sama terbuka.
Bang Haji, kalau menurut aura atau misalnya kalau bahasa ilmu tradisionalnya weton lah gitu, itu kira-kira pas kan dari aura-auranya gitu, cocok gak dua jodoh? Ya, coba weton, buhur. Abang sebenarnya nggak main weton ya, karena kalau weton itu kan ilmu adat Jawa ya. Abang ada juga ilmu adat Sunda, ada juga ilmu falakiyah. Falakiyah itu ilmu Islam yang untuk menghitung cocok apa enggak, ini apa enggak, itu ada. Ya kan? Ini abang bakar buhur dulu ya. Bakar buhur maksudnya apa? Dia sunnah Nabi. Kalau yang apa? Kalau dalam pengajian itu, kalau dulu itu lagi ngaji, lagi baca kitab atau pesantren itu, guru bakar buhur. Biar fokus. Ya, biar fokus. Biar kalau yang pada ngaji keteknya bau jadi wangi, maksudnya begitu. Biar nggak ngantuk gitu kan. Gitu. Jadi ini sama apa? Hanya perantara. Tuh, ya. Perantara atau syariat. Cuma biar wangi aja sih. Gitu. Ini karena ini wartawannya keteknya berbau. Tuh, Hong Jabar Hong gitu kan, sama Hong Jabar. Ya. Kalau dilihat dari aura atau wetonnya gitu, Ya. gimana? Ya memang gini, abang tidak belajar weton yang pakai tanggal lahir atau ini ya. Tapi pakai nama kalau abang. Jadi kalau bahasa Jawa, ono coroko data sewala ya. Gitu. Kalau Sunda, anak caraka data sewala. Kalau ilmu hikmah, ilmu falak, ada hitungannya lagi. Gitu loh. Yang mesti dihitung gini gitu. Sekarang, abang tidak memakai wetonnya dulu deh. Gitu ya, karena hitungan lama nih, hitung gini. Kamu mesti tahu nama panjangnya, nama aslinya kan gitu ya. Nah jadi abang memprediksi menerawang dengan ilmu batin, dengan ilmu ayat Allah, dengan ilmu ya Allah ya batin, ya Allah ya batin. Nah itu bahwa ya antara Billy dan Memes kalau tidak kuat ujiannya, tidak kuat godaannya, maka akan pisah dan belum tentu bisa menikah. Tapi kalau kuat dalam ujiannya dan cobaannya dan saling menghargai, saling menghormati dan lain-lain, saling memaafkan, insya Allah bisa jadi seperti itu. Berarti artinya bisa iya dan bisa tidak. Ya masih 50-50, 50-50. Karena kan abang bukan Allah, bukan malaikat, ya kan, bukan nabi, bukan juga jin yang pasti bukan, ya nggak bisa. Yang maha pasti hanya Allah. Gitu. Apa kedekatan mereka berdua ini cuma gimmick aja atau misalnya? Oh untuk ini. Saja. Oh untuk apa namanya? Naik nama. Oh. Apa namanya? Mencari ini apa? Sensasi atau apa? Kalau dilihat untuk saat ini jam sekarang nih, tidak ada untuk menaikkan pamor, rating atau apa tidak. Tidak ada untuk saat ini. Nggak tahu kalau minggu depan, bulan depan kan ada hadis mengatakan, hadis Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Setiap hati manusia itu setiap detik berubah, setiap detik, setiap saat berubah. Ya nggak tahu minggu depan Memes berubah, Billy berubah kan kita nggak tahu. Karena hati manusia itu. Disitulah makanya kita tidak boleh mengatakan siapapun orangnya mau peramal kayak mau spiritual yang jago kayak apa, tidak boleh mengatakan pasti tidak boleh. Kenapa? Yang maha pasti itu hanya Allah. Karena dia bukan Allah, bukan malaikat, bukan jin, bukan setan. Gitu loh. Jadi tidak boleh mengatakan pasti, apalagi di dalam ilmu tasawuf tidak boleh.
pasti besok kamu nikah, pasti besok kamu dapat duit. Nggak boleh. Berarti ucapan kita ini sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menduakan Allah tanpa kita sadari, menjadi syirik kecil. Menjadi syirik kecil. Hati-hati. Saya mengimbau kepada seluruh peramal, seluruh praktisi, seluruh spiritual, hati-hatilah bicara. Ya, mau pesulap kek, mau spiritual kek, ya, mau paranormal, dukun kek, hati-hati bicara. Karena kalian bukan Allah atau bukan Tuhan. Di agama Kristen bukan, asalnya agama lain bukan Tuhan, bukan dewa, bukan Allah. Hati-hati bicara. Itu aja. Ya, terakhir buat ujangan mereka berdua, Bang Haji. Buat pilih ujangan. Oh, nasihat, Iya. wejangan, wejangan alias nasihat gitu. Iya. Untuk Billy dan Lisa Putra dan Memes, abang sering nonton Trans 7 ya. Mau sahur, ntar nih mau sahur ya, sampai pagi, sampai subuh, nggak tidur lagi, gitu kan, sekalian sahur, baru sholat subuh, baru tidur. Wejangan atau nasihat kepada kalian berdua, Memes dan Billy, dan kepada siapapun deh, ya, kepada Andre dan anaknya itu tuh, anaknya Parto siapa? Caca, ya itu juga deh, abang tambahin deh, ya, karena abang melihat dan abang menerawang dan lain-lain bahwa jalankan yang baik hubungan, jalankan baik hubungan ke depannya, ya, dengan saling menghormati, dengan saling menghargai. Hargailah seorang wanita, hargai seorang pria. Hargai seorang wanita. Wanita kenapa harus menghargai seorang pria? Karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya lelaki. Ya, mudah-mudahan kalau bisa saling memaafkan, apabila ada salah sedikit, maafkan. Yang lelaki gentleman, saya salah, maafin. Yang perempuan salah, mohon maaf sayang, mohon maaf yayang. Gitu kan? Itu insya Allah bisa awet. Karena dua-duanya seorang artis, ya, dan juga seperti Andre dan Caca juga seorang artis adanya ini jadi nyimpang dikit deh, ya. Kalau kata syuting film tuh ada improvisasi, jadi di luar skenario, ya. Jadi mari sama-sama kamu saling menghormati, saling menghargai, saling memaafkan. Mau rumah tangga pun seperti itu. Kayak abang dengan istri, dengan ini, ya, godaan juga banyak, gitu kan ya. Nah, kita salah kita minta maaf. Istri salah buru-buru minta maaf. Insya Allah tidak akan jadi panjang. Masalah besar kecilkan, masalah kecil hilangkan. Itu di dalam rumah tangga seperti itu, atau dalam pacaran seperti itu, atau dalam ta'aruf seperti itu. Itu aja. Kalau enggak bakal bisa, nggak bakal awet. Apalagi kalau sama-sama keras, sama-sama merasa benar, itu susah artinya. Ya, yang bujangan jadi bujangan tua, yang gadis jadi gadis tua. Gitu ya. Ada lagi? Nggak ada yang bertanya? Cukup. Oke. Itu aja. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu memaafkan, kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita hakikatnya bukan mendapatkan pahala saja, hakikatnya mendapatkan ridho Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tadi awalnya kita buka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi ta'ala bil qulu wa tanbaji bil qurab wa tutu bil awaid kullu wasnalawati min waslas qabil qumamu bi wajhil karimi wal wasfi fi kulli masum jadali kulli malumila. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril afsar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa wasbi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin bisyiril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Di bulan Ramadan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga diterima amal ibadah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemburu alam gaib solusi masalah Anda. Yayasan Majlis Taklim dan Zikir Ridwan. Allahu Akbar.